Aduh, maaf, kepencet. Ada dasar hukumnya teman-teman mengenai itu. Mengenai ini karena nggak live ya, jadinya terpaksa saya belah dua gitu, karena tadi kepencet pas saya tadi sendawa tadi. Tapi nggak apa-apa lah, ini mudah-mudahan bisa kita ngelanjutin yang ini. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau mewajibkan peserta didik, anak didik itu patuh, taat pada aturan yang berlaku di sekolah, itu memang ada dasar hukumnya, walaupun bukan undang-undang ya, tapi peraturan pemerintah, peraturan presiden gitu ya, atau perpres atau pp, itu ada teman-teman, ada teman-teman, ada. Tapi apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya apa? Ketika kita mengenforce, ketika para bapak ibu guru mengenforce, bahkan para kepsek mengenforce aturan tersebut, mohon maaf lahir batin teman-teman. Kalau sekarang, waduh, maaf, saya menyaksikan sendiri orang tua datang ke sekolah maki-maki, marah-marah, teror, intimidasi, cerca-cerca guru. Saya lihat sendiri waktu saya masih di Mardiona Bogor. Saya lihat sendiri, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Dalah datang dengan pakaian yang nggak pantas, marah-marah, maki-maki guru. Aduh ya Allah, saya bilang ini nggak beres ini. Untung saya langsung didismiss setelah kejadian itu, karena saya nggak tahan lihat kejadian kayak gitu teman-teman. Nggak tahan saya, nggak terima saya, demi Allah. Gak terima saya ya. Sekarang kebalik. Kita mau ngedisiplinin anak murid kita di sekolah, mewajibkan anak itu untuk taat, patuh, ikut aturan yang berlaku di sekolah. Ujungnya apa? Orang tua datang ke sekolah atau enggak kita dilaporin ke polisi. Kenapa? Orang tuanya bego, kelewat manjain anaknya, udah offside gitu loh. Udah offside, udah keblinger, yang sering saya bilang, keblinger blast gitu loh. Lah akibatnya apa? Ya ini, susah buat kita para guru untuk gimana caranya ya biar ini. Bahkan saya diceritain sama pegawai Mardiona Bogor ya, kayak anak-anak ini kayak perlulah ada yang sosok yang ditakutin gitu. Saya bilang, saya udah ada ambil peran itu, tapi dikomplain. Aneh gue. Apa sih maunya ini tuh? Kan lebih parah lagi, tau nggak, yang di mana tuh, Jambi itu, sampai dikeroyok tuh guru, buset dah. Astagfirullahaladzim, saya ngelihatnya aja udah sampai harus turun tangan itu, lurah, camat, sampai TNI turun mediasi. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, wah ini udah bener-bener dah, ini udah kelewatan ini, saya bilang. Kenapa? Ya karena memang ya orang tuanya ngedidik anak tuh dengan doktrin yang saya sering sebut ini. Nah, dunia akan baik-baik aja sama kamu ya. Dunia akan selalu berpihak padamu nak, kamu gak usah khawatir, karena dunia akan baik-baik, dunia akan selalu baik sama kamu nak. Kayak seperti itu. Doktrinnya tuh seperti itu, padahal kenyataannya tidak demikian teman-teman. Kenyataannya tidak demikian. Orang tua menciptakan delusi kepada anaknya. Makanya kan di shot saya tulis itu. Di shot saya bikin kan konten. Tengah malam tadi saya baru bikin shot tadi. Nonton aja teman-teman. Shot saya judulnya generasi delusional. Gitu loh. Generasi yang dibesarkan oleh delusi demi delusi demi delusi. Itu namanya delusional generation. Atau generasi delusional. Gitu loh. Itu kan gimana lah saya bilang. Saya jujur, terus terang ya, mohon maaf, kitanya mau nge-enforce aturan di sekolah kepada anak-anak juga,
rawan nanti. Makanya saya waktu masih di Mardiwana Bogor itu, kepala sekolahnya Bu Resti sampai nanya ke Wakasek bidang kesiswaannya, Pak Mintarjo, dipanggilnya Pak Min, ya. Bilang kan, sampai nanya, apa kita nggak usah ada tata tertib aja kali ya? Saya bilang, waduh, ini kalau nggak ada tata tertib nih, anak-anak jadi liar ini, jadi hukum rimba nih yang berlaku ini. Saya udah was-was itu. Waduh. Soalnya Idi lapor. Idi guru yang disalahi. Idi guru dilapor polisi. Di perkara hukum. Lah, kalau begini mah gimana? Makanya kenapa orang-orang banyak yang bilang namanya nih sekarang menuju Indonesia cemas. Kalau saya bukan Indonesia cemas lagi, menuju Indonesia lemas malah. Coba sekarang kita disuguhkan oleh generasi-generasi yang berwatak lemah, bermental lemah, teman-teman, berkarakter lemah, berkepribadian lemah. Coba bayangin, dikerasin dikit lemah, loyo, lesu, lunglai, mewek, cengeng. Coba itu bayangin teman-teman. Itu kan komplain yang masuk ke saya kan dari anak-anak yang cengeng. Kalau anak-anak yang gak cengeng emang gak bakal komplain kayak gitu, malah seneng. Saya di Mardiwana Bogor tuh diapresiasi sama kepala sekolahnya, Bu Resti namanya. Itu namanya kamu mentalnya disiplin. Bahkan pro ke saya. Lah anak-anaknya pada cengeng. Saya bilang, cengeng banget, baru digitain aja lu udah mewek. Ngadu kan, gara-gara aduh ini kok Bu kok ini banget sih Bu. Ya gitu aja dah, cemen lu. Gue bilang, gue aja waktu masih sekolah aja gue dimarahin sama gue. Bahkan gue pernah digaplok loh waktu SMP. Gue pernah digampar waktu gue SMP sama guru PPKN saya di SMP Muhammadiyah 8 Bendi Jaksel. Namanya Pak Harun atau Babe Harun, nggak tahu masih orangnya masih ada apa enggak, apa udah. Kalau masih ada ya saya doakan sehat, alhamdulillah. Tapi kalau orangnya sudah kembali ke hadapan Allah, ya saya doakan husnul khotimah dan ditempatkan di Jannah Al-Firdaus bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan para pengikut-pengikut dan keluarga besarnya, ya. Jadi ini masih panjang teman. Jadi apa ya? Saya tuh prihatin gitu loh. Lihat, aduh kok ini pada cengeng banget. Teman saya di bawah si Sarian Jean Martin ini, Chad namanya, Chad Meyers, orang Kanada, ya. Saya manggilnya Kang Chad ya, karena dia kan tugasnya di Jabar. Ya, dia juga didismiss gara-gara mukul anak, gara-gara anaknya bangor di penabur Sentul, mukul anaknya di penabur Sentul, wah langsung diberhentiin cuk. Padahal tujuannya sama, nggak disiplinin juga. Karena itulah teman-teman, karena orang tuanya terlalu over, bukan overprotective lagi, over memanjakan anak. Jadinya sama orang semena-mena. Jadinya sama orang sakarpe dewe kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Palembang selemak nyobae. Itu. Gitu loh. Kalau bahasa Kromonya sak penae dewe. Gitu loh. Sak penae dewe, seenaknya sendiri. Sama orang, kenapa terlalu dimanja? Karena tadi doktrin. Nah, kamu gak usah khawatir, dunia akan baik-baik aja sama kamu, karena papa sama mama yakin dunia akan selalu berpihak kepada kamu. Padahal kenyataannya gak demikian teman-teman. Tapi doktrin itu udah nancep di anak, dimanjain.
diservis, dilayanin, di apa sedemikian rupa. Akibatnya apa? Anak jadi nggak belajar menghargai orang. Jadi generasi sekarang generasi yang dipamper, dimanjakan, terlalu dimanjakan. Apalagi sekarang ada internet, ada sosmed, ya. Saya iakan akhirnya apa yang disampaikan oleh Ernest Wong, ya. Ya, soko guru dari, saya bilang beliau ini kalau bahasa Jawa soko guru dari para guru. Ya, the teacher of the teachers, dari orang Singapura deh. Dia nggak setuju sama yang namanya game online itu. Anak-anak harus dilimitkan dari game online itu. Kenapa? Ngerusak. Ya. Per 28 Maret 26 ini, ya, Kemenkomdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, ya, akan hapus akun-akun media sosial dari mereka yang usia di bawah 16 tahun. Ini bagus, teman-teman. Bagus. Supaya apa? Mereka-mereka yang di bawah 16 tahun ini fokus dengan belajar. Fokus dengan hidup di dunia nyata. Bukan hidup di dunia delusi atau dunia maya, teman-teman. Ini bagus menurut saya. Loh, Australia sudah melakukan. Kampung saya UK akan melakukan. Indonesia akan mulai lakuin akhir Maret nanti, habis lebaran. Bagus, jadi mereka yang di bawah 16 tahun ini biar belajar. Belajar hidup di dunia nyata, teman-teman. Belajar untuk tidak habiskan uang orang tuanya cuma untuk sekedar ngegame. Memang internet dan medsos ini bikin candu, teman-teman. Saya akui. Memang bikin candu. Ya, memang bikin candu. Kenapa anak-anak generasi sekarang, pelajar-pelajar generasi sekarang kok pada mental cengeng, mental snowflake, mental kerupuk, mentalnya strawberry? Kenapa? Karena kebanyakan main HP. Kebanyakan main HP, kebanyakan ngegame, kebanyakan ngeslot, kebanyakan tahu apa? Kebanyakan nge-medsos. Lihat apa yang ada di medsos, lihat apa yang di Facebook, di Instagram, di X, di TikTok, di senak video, di YouTube, apa segala rupa. Kebanyakan nonton itu. Akibatnya apa? Ngayal ke sana. Wah, ini segala rupa gitu. Kebawa suasana lah intinya. Singkatnya itu. Kebawa suasana. Lah akibatnya apa? Berharap yang enggak kan? Nah, itu. Aduh, aku pengen deh punya guru yang ini kayak di sinetron apa di drakor ini. Pengen deh guru yang kayak di Dracin ini. Pengen deh punya ini. Akibatnya ngarep yang enggak. Kalau saya mah big no. Saya kalau sudah, maaf ya teman-teman ya, ini kalau teman-teman nonton, terutama yang di Banten yang akan saya datengin ya, di Cilegon, di Rangkas, sama nanti di Karawaci, Tangerang, Cimone. Saya nggak bisa sebut sekolahnya apa. Saya bilang, saya ketika ngajar di sekolah-sekolah Anda, mohon maaf, saya akan sama seperti para pendahulu Anda ketika ngajar. Memang saya usia boleh muda, teman-teman. Tapi maaf, kalau soal pendidikan, soal pengajaran, soal saya ketika sudah di set mode menjadi seorang teacher, seorang guru, maaf, saya akan sama seperti guru-guru saya terdahulu. Kenapa? Saya pengen ngebentuk Anda menjadi pribadi yang bermental baja, menjadi pribadi yang berwatak kuat, menjadi pribadi yang berkarakter kuat, menjadi pribadi yang berkepribadian kuat, menjadi pribadi yang baja gitu loh, steel personality, menjadi steel generation, generasi besi, generasi baja menjadi bukan lagi generasi delusional, tapi generasi yang hidup di dunia nyata, teman-teman, realist generation, bukan generasi delusional, apalagi illusional, apalagi artificial generation yang hidup di artificial life, kehidupan buatan gitu.
Jadi maaf teman-teman kalau nanti saya akan seperti itu teman-teman. Mau saya dibilang nggak behave atau nggak apa, saya nggak peduli teman-teman. Nggak peduli saya. Nggak peduli saya. Kalau mau yang behave apa segala macam ya cari yang lain, bukan saya. Kalau saya mohon maaf akan sama seperti para guru-guru saya yang membentuk saya menjadi seperti hari ini. Terakhir ya sebelum saya tutup ya. Jadi yang menjadi orang tua zaman sekarang ini kan ada orang-orang yang sepantaran sama saya. Saya tahu itu. Dan mereka tuh pengen revenge gitu. Mereka nggak kepengen anak itu merasakan apa yang sepantaran saya ini alami waktu di sekolah dulu, dimarahi guru, punya guru, killer teacher apa segala macam. Mereka nggak mau, akibatnya mereka jadi melakukan revenge. Nah pertanyaan saya, apakah dengan revenge parenting itu bisa mendidik anak, bisa membuat anak Anda menjadi lebih baik? Ketika Anda sudah memutuskan untuk menyekolahkan anak Anda. Dengan revenge parenting, dengan ketidakpercayaan Anda kepada sekolah, sehingga Anda masih cawe-cawe, masih intervensi. Pertanyaan saya dari Anda, kenapa tidak Anda saja yang mengajar anak Anda di rumah dengan melakukan yang namanya homeschooling? Kita bahas nanti kemudian. Sampai jumpa.